layar nih, lihat layarnya. Adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini adik-adik semuanya diupayakan fokus, konsentrasi dengan materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz kita, guru kita. Insya Allah nanti di akhir sesi atau di penghujung agenda ini akan ada kuis yang akan diberikan kepada adik-adik. Barang siapa yang bisa menjawab, yang mana jawabannya itu bisa jadi dari materi yang tadi yang akan disampaikan, maka insya Allah akan mendapatkan hadiah dari panitia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini hingga detik ini begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa marilah terus kita kirimkan kepada qudwah kita, suri tauladan terbaik kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mulai acara kajian atau pengajian subuh pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kemudian kita awali dengan doa bersama-sama. Kita doakan guru-guru kita yang telah memberikan banyak ilmu di Mushola Ibnu Sabil ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita doakan kepada segenap pengurus Mushola Ibnu Sabil, khususnya kepada Ketua DKM Mushola Ibnu Sabil Bapak Nana Asmana. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga ini ada titipan pesan dari salah satu pengurus dari jamaah Ibnu Sabil ya, untuk kita doakan mudah-mudahan yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, khususnya kepada Bapak Ahmad Saudi dan keluarganya, lalu kemudian Bapak Idris ya yang telah memberikan hadiah secara spesial kepada semua pengurus Ibnu Sabil. Kita doakan semuanya mereka ya, pengurus maupun jamaah, khususnya juga kepada keluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya dan mudah-mudahan dijauhkan dari berbagai macam bala dan mara bahaya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebagaimana yang sudah mungkin Bapak Ibu ketahui melalui poster kegiatan Ibnu Sabil, bahwasanya insya Allah yang akan menyampaikan kajian atau tausiah pada subuh hari ini adalah guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Muhammad Nur Effendi, dengan tema kajian atau tema pengajian yang sangat luar biasa indah dan layak untuk kita simak bersama-sama, yaitu tentang menjadi anak dan orang tua muslim yang hebat. Baik, untuk mempersingkat waktu pada Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Muhammad Nur Effendi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ikut takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
walillahil hamd. Alhamdulillah, insyaallah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini bersyukur kepada Allah kita saksikan di depan kita semua di musholah ini, musholah Ibnu Sabil, anak-anak bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Maka dari itu kami ucapkan selamat kepada pengurus musholah Ibnu Sabil, yaitu ketua DKM-nya Bapak Nana Asmana. Kita doakan beliau mudah-mudahan pengurus musholah Ibnu Sabil, ketua DKM Bapak Nana Asmana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada beliau sehingga bisa memimpin musholah ini, mengurus musholah ini, sehingga bisa mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau melakukan bersama dengan segenap pengurus yang lainnya, beliau pasti akan dapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena mengajak orang berbuat baik begitu berat, apalagi ngajak sholat subuh jamaah, apalagi ngajak anak-anak. Betul nggak jamaah sekalian? Betul nggak Bu? Berat apa enggak Bu? Berat luar biasa. Tapi di musholah ini saya sering mengomentari ketika Ustaz Fatur Rahim memasang status atau apa, ini merupakan sebuah proyek percontohan. Kalau anak usia SD, SMP, SMA bisa bangun subuh jamaah di pesantren itu biasa ibu sekalian. Kalau di pesantren ya, jam 3 anak-anak usia SD, SMP, SMA bisa bangun sholat tahajud subuh jamaah itu biasa. Tapi kalau ada anak-anak usia seperti yang di depan kita ini, anak-anak usia SD, SMP ya, bisa subuh berjamaah, ini luar biasa jamaah sekalian. Makanya saya takbir dari awal tuh Allahu Akbar. Saya ngebayangin kalau generasi yang sekarang ini kita sudah lihat anak-anak menikmati ibadah di mushola ini dengan penuh keimanan, dengan penuh kenyamanan. Yang biasanya pada kalau usia anak-anak kayak begini nih pasti seringnya banyak bercanda, banyak main-main. Kenapa? Maklum karena itu adalah anak-anak. Ya, yang nggak bisa dimaklumin kalau ada orang udah tua sholatnya bercanda, nah itu nggak boleh tuh. Ya. Kalau ada orang tua sholat ya masih dorong-dorongan, bukan karena disuruh jadi imam, bukan ya, masih bercanda, ini namanya apa itu? Ya, nggak pantas ya. Tapi kalau anak-anak ya nggak masalah ya. Sampai belum lama tuh ada salah seorang ya kiai ustadz, dia nulis buku tentang menjadi suami dan ayah hebat ya. Itu dia pengalaman tuh, ya Allah luar biasa aja mas lihat. Termasuk beliau mewanti-wanti jangan sampai kalau ada anak kecil masuk mushola, masuk masjid, kemudian di larian tiba-tiba ada orang tua atau merebot misalkan ya, memukul dia, menyentil dia, itu dosa itu. Ya. Kenapa? Jangan-jangan semenjak saat itu anak nggak mau lagi datang ke masjid, nggak mau lagi datang ke mushola. Kenapa? Takut dipukul, takut disentil, takut dimarahin. Maka ini sebuah apresiasi yang saya sampaikan kepada pengurus musholah Ibnu Sabil ya, beserta seluruhnya, beserta pengurus semuanya, sehingga bisa menggulirkan sebuah program yang sangat fenomenal menurut saya, sehingga saya pun hari ini sudah menyiapkan hadiah buat adik-adik sekalian. Mau nggak? Yang jauh kok ibu-ibu sih. Ya, anak-anak, adik-adik mau nggak hadiah? Hadiahnya spesial dari Ustadz, ya. Makanya adik-adik harus dengerin, sebab nanti Ustadz akan kasih pertanyaan dari ceramah yang Ustaz sampaikan. Ya.
Kalau adik-adik dengerin ceramah Ustadz, kemudian nanti Ustadz sampaikan pertanyaan, adik-adik mengangkat tangan bisa jawab, Ustadz kasih hadiah spesial. Mau nggak? Orang tuanya juga dapat, ya, terutama bapak-bapaknya. Ibu-ibu juga dapat. Mau nggak Bu hadiah Ibu? Nah, ibu-ibu juga dengerin juga, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam sebuah hadis saya ingin menyampaikan di jamaah sekalian. Suatu ketika Nabi pernah menyampaikan, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengarin anak-anak sekalian. Kata Nabi, "Athqalus shalah 'alal munafiq." Salat yang paling berat bagi orang munafik. Jadi kalau ada orang Islam punya penyakit kemunafikan, pasti dia akan begitu berat untuk melaksanakan solat yang disebut sama Nabi SAW. Artinya, kalau ada orang kita saksikan, ya, begitu susah atau dia merasakan begitu susah melaksanakan solat yang disebutkan sama Nabi itu, berarti dia telah mengalami penyakit kemunafikan dalam dirinya. Apa itu? Kata Nabi, salatul isya wa salatul subuh. Aqamaqala Rasulullah SAW. Kata Nabi, ada dua salat yang sangat berat yang dilakukan oleh orang munafik. Yang pertama adalah salat isya, yang kedua salat subuh. Kalau begini yang saya saksikan, berarti bapak ibu anak-anak semuanya adalah orang-orang yang merupakan mukmin sejati, ya, mukmin yang benar-benar, bukan munafik. Kenapa? Kalau orang munafik pasti berat untuk melaksanakan salat subuh jamaah. Jangankan subuh jamaah, subuhnya saja bisa kesiangan. Tapi anak-anak tadi saya sampai sini jam 4 lewat dikit. Saya lihat anak-anak udah sampai ke musola itu. Masya Allah, saya haru luar biasa. Ya, makanya bapak ibu kita doain, mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang saleh, anak yang salihah, menjadi pejuang-pejuang Islam. Saya yakin kalau anak-anak udah mulai kayak begini, Islam di masa depan pasti akan cerah hadirin sekalian. Kenapa? Salat yang paling berat aja dia bisa lakukan, apalagi yang paling ringan. Ada nggak yang paling ringan salat itu? Ada nggak? Salat apa yang paling ringan? Bu, salat apa yang paling ringan, Bu? Salat apa? Pak, salat apa yang paling ringan? Salat witir. Kenapa saya bilang paling ringan? Karena salat witir boleh 1 rakaat, itu paling ringan. Ibu udah kebayang salat maghrib, salat isya. Salat witir itu sunnah tapi ya. Itu paling ringan, cuman boleh 1 rakaat. Ini anak-anak ingat tuh ya. Salat apa tadi yang paling berat sama orang munafik? Wah, hebat. Ingat-ingat tuh ya. Ntar saya usah kasih pertanyaan, mesti bisa jawab. Tapi tadi belum dikasih hadiah ya. Jadi jamaah yang berbahagia, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadikan diri kita sebagai anak dan menjadikan kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, ya, menjadi muslim yang hebat. Jangan menjadi orang Islam memble, tahu nggak memble? Menjadi orang Islam begitu lemah, nggak ada kekuatan. Jangan sampai kita jadi orang Islam yang bodoh. Tapi jadilah orang Islam, jadilah anak Islam, anak Muslim, orang tua Muslim yang cerdas, yang pintar, yang hebat. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah mengatakan, ya, al-mu'minul qawiyyun, al-mu'minu qawiyyun, mukmin yang kuat itu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat, kenapa sih kalau kuat begini nih? Simbolnya kenapa nih? Kayaknya kalau udah begini tandanya kuat gitu. Tapi kalau begini-gini, ya, bencong gitu namanya. Jadi kalau mukmin yang kuat itu kata Rasulullah SAW, itu lebih baik dan lebih aku cintai kata Allah Subhanahu wa taala
daripada mukmin yang lemah. Lemah itu bisa jadi lemah fisiknya, ya, lemah juga kecerdasannya, boleh jadi lemah ekonominya dan lemah segala macamnya. Tapi kalau dia jadi mukmin, akidahnya kuat, ibadahnya kuat, ekonominya kuat, itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Siapa di sini yang suka berantem? Ada nggak? Ada nggak yang suka berantem? Angkat tangan, saya kasih duit nih. Anak-anak ada nggak yang suka berantem? Kalau ibu-ibu ada nggak yang suka berantem? Sering sama suaminya berantem ya. Jadi anak-anak sekalian, kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Ya, kata Nabi, orang yang pandai itu, orang yang hebat itu bukan orang yang pandai bergulat. Jadi kalau anak-anak suka pernah melihat, ya, olahraga namanya tinju, pernah lihat nggak? Tinju atau gulat pernah nggak? Ya, biasanya itu orang-orang hebat itu. Dan di zaman Nabi juga, ya, pegulat-pegulat termasuk olahraga yang sangat, ya, digandrungi sekali. Jadi kalau anak-anak sekalian suka berantem, mendingan ikut olahraga tinju, dapat hadiah, ya, gulat dapat hadiah. Karena kemarin ada petinju muslim tuh. Siapa namanya satu? Siapa namanya? Habib. Ya, itu petinju luar biasa muslim dia. Wih, luar biasa. Ya, namanya Habib kalau nggak salah, betul ya. Petinju hebat dia tuh, muslim tapi kuat, gagah gitu. Kalau udah di ring tinju tuh, wah, musuh udah kalah, jatuh musuh sama dia tuh. Ya. Jadi jadilah mukmin yang qawiyun, mukmin yang kuat. Ya. Makanya adik-adik dari sekarang diajarin nih, ya, supaya bisa betul-betul manfaatkan usia dari sekarang buat belajar, menuntut ilmu supaya jadi orang mukmin yang cerdas. Diajarkan juga adik-adik berolahraga, lari, senam, ya. Atau kalau yang mau ikut karate, silat, pencak silat, supaya fisiknya kuat. Jangan sampai jadi orang Islam fisiknya lemah. Makanya harus minum susu sehari berapa kali? 2 kali. Kalau yang punya susu, ya. Kalau yang nggak punya susu, air beras aja minum, ya, air beras. Air tajin tuh, ya, di beras dicuci, minum air itu. Sama nggak ambil susu? Warnanya sama, ya. Warnanya sama. Dipakein gula jadi manis. Bah, rasanya beda. Ya. Jadi jamaah yang berbahagia, saya ingin mengajak kepada anak-anak, tolong saksikan ini foto, ya. Bahwa kalian sebenarnya dulu sebelum kalian lahir ada di sini nih. Nah, ini siapa nih? Ibunya siapa? Gak ada yang tahu. Ya. Dulu anak-anak sebelum kalian besar kayak begini, ya, itu kalian dulunya tuh di perut ibu kalian. Ya. Kalian pas lahir ke dunia nggak langsung gede kayak begini. Nggak langsung besar kayak begini. Dulu kamu berapa lahir nih pas lahir? Nggak ingat? Ntar tanya sama ibu, ya, Bu, dulu aku lahir berapa? Kalau kamu lahir tiba-tiba 40 kilo, wah, kamu bayi ajaib namanya itu. Kamu namanya bayi ajaib. Ini orang hamil nih berapa bulan? Ya. Karena anak-anak standar biasanya umur lahirnya itu paling banter 3 kilo, 2 kilo, ya, 2,5 kilo. Jadi saya ingin mengatakan kepada anak-anak semua, dulunya kalian berada di sini, di perut ibu. Kemanapun ibu kalian berjalan, kalian selalu dibawa sama ibu kalian. Ada nggak orang tua kalian pernah ketika kecapean bawa kamu di perut, tiba-tiba kamu dikeluarin duluan, disimpan duluan gitu, nggak diajak mana-mana? Ada nggak? Ibu pernah nggak begitu?
ini anak berat banget di perut nih, saya tinggalin dulu dah. Nggak bisa tuh. Kemana tuh ibu kita pergi, kemana tuh ibu kita berjalan, kita itu selalu dijaganya. Bahkan kamu anak-anak sekalian pernah sadar tidak? Di waktu kamu berada di perut ibu kamu itu, kamu sering nendang-nendang perut ibu kamu. Sadar nggak kamu? Nggak sadar. Ya, kalau sadar mah bahaya kalau sadar ya. Emang agak sadar pas itu. Ya Allah, anakku sekalian. Nah, saya ingin sampaikan puncaknya ibu-ibu sekalian, begitu beratnya mengandung kamu, ya, itu di saat kamu mau dilahirkan. Saya pernah cerita, ada saya punya kawan, ya, istrinya melahirkan anak kembar, anak kedua. Satu laki, satu perempuan. Tapi selama itu ibu melahirkan, 1 minggu ibunya dirawat di rumah sakit dan akhirnya ibunya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Makanya alhamdulillah anak-anaknya yang sudah lahir, ibunya masih sehat. Alhamdulillah. Coba kalau kamu seperti anak tadi itu, ibunya meninggal, anak itu sekarang masih hidup dan usianya sudah hampir 2 tahun. Tapi dia belum pernah menyaksikan ibunya langsung, belum pernah merasakan air susu ibunya langsung, ya. Makanya wajar kalau ada anak ketika ibunya meninggal dunia, anak itu menangis. Sampai ada sebuah syair tuh, ya. Seorang anak sampai menangis di saat menyaksikan ibunya meninggal dunia di waktu azan mendayu-dayu. Nanti anak-anak kalau belajar ya, diajarin nasyid Islam sama gurunya, coba cari lagu ini nih, ya. Nah lagunya sedih banget, haru tuh. Kalau anak-anak nyanyiin, mungkin dia bisa jadi lebih, ya, berbakti lagi sama orang tuanya tuh, ya. Sewaktu azan mendayu-dayu, ibuku pergi meninggalkanku, perginya takkan kembali lagi, karena takdir telah menentukan. Doa restu ku utuskan untukmu ibu, semoga diri ibu bahagia di akhirat yang kekal abadi. Itu baru syair dikit, ya. Kalau kamu nyanyiin tuh lagu, apalagi kalau kamu punya ibu udah meninggal, wah nangis kamu deh, ya. Tapi kalau kamu nyanyiin ibu kamu masih ada, Ustadz yakin kamu pasti lebih cinta sama ibu kamu, ya. Pasti kamu lebih berbakti lagi sama ibu kamu, lebih sayang lagi sama ibu kamu, ya. Apalagi kamu ingat-ingat masa di saat kamu lagi di dalam perut ibu kamu, ya. Kemudian anak-anak sekalian berbahagia, setelah kamu lahir, singkat saja nih, kamu pasti usianya kurang lebih ya 1, 2 bulan, 3 bulan kayak beginilah, ya. Saya mau nanya nih, ini anak cakep apa enggak nih? Adik-adik sekalian, ini anak cakep enggak? Cakep enggak? Kayak siapa ini anak? Wah, kayak saya. Ya, kayak anaknya ibu siapa nih gitu, ya Allah, cakep banget nih, ya. Makanya saya yakin kalau ibu-ibu punya anak pasti kepengen anaknya jadi anak yang soleh. Di samping wajahnya cakep kayak anak ini, ya, tapi juga kepengen anaknya itu kalau udah gede bisa jadi anak yang berbakti, bisa jadi anak yang soleh, ya. Apalagi kalau udah gede bisa begini nih, ya Allah, ya. Tuh anak bisa sholat berjamaah, jadi imam. Di sini siapa sudah jadi imam sholat? Siapa adik-adik di sini yang sudah
pernah jadi imam sholat? Hah? Wah, hebat ya. Makanya kalau bisa jadi imam sholat harus bisa baca Quran dengan baik dan benar. Syukur-syukur bisa ngafalin Quran ya. Siapa yang sudah hafal surat An-Naba? Kalau ada yang hafal An-Naba, saya kasih duit 50.000 rupiah. Ada nggak? Angkat tangan. Siapa yang sudah hafal An-Naba, saya kasih duit 50.000 rupiah. Anaknya bukan bapaknya. Ada nggak? An-Naba ada? Kamu hafal? Kok ragu-ragu? Kalau angkat tangan bisa, saya tanya. Kalau saya tanya dijawab, saya kasih duit cash 50.000 rupiah. Siapa? Kok nggak ada, malu-malu ya? Kalau nggak An-Naba, saya kasih uang cuma 25.000 jadi gini, ya. Karena suratnya turun. Surat Al-A'la, siapa yang bisa? Al-A'la. Ada? Sabbihisma rabbikal a'la. Ada? Ya udah, saya turun lagi hari 20.000 rupiah surat Ad-Duha. Bisa? Coba baca Wad-Duha. Yang keras. A'udzubillah. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Nah, sini maju ke depan, saya kasih duit nih 20.000 rupiah. Nah, lumayan nih buat beli apaan? Nasi uduk. Ya. Kelas berapa nak kamu nak? Kelas 3, alhamdulillah Ad-Duha sudah hafal ya. Sekarang ibu-ibunya coba ada yang bisa hafal Al-Muluk enggak? Saya kasih duit 50.000 rupiah. Bu, ada enggak? Bapaknya deh Al-Muluk ada? Oh, belum ada. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Saya yakin bukan karena nggak bisa ya, karena hadiahnya nggak gede, cuma 50.000 soalnya. Jadi jangan berbahagia. Inilah contoh anak-anak yang soleh dan solehah, masih kecil saja sudah bisa jadi imam, masih kecil saja sudah rajin beribadah, apalagi sholat berjamaah 5 waktu, masya Allah ya. Kalau jadi orang tua nih kita ucapin syukur banget ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Kemudian anak-anak sekalian, inilah contoh anak-anak yang berprestasi di Ibnu Sabil. Jadi adik-adik yang di Ibnu Sabil biasanya kalau seandainya dia sholat subuh berjamaah sampai 15 hari dapat duitnya berapa? Hitung tuh berapa tuh? 600 ribuan tuh, masya Allah ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi walaupun saya dengar masih dikasih hadiah berapapun itu sudah alhamdulillah ya. Mau 5.000, mau 10.000, mau 20.000, yang jelas ini sebagai sebuah proses pendidikan. Karena nggak mungkin anak-anak tadi dikasih hadiah sampai besar kalau sholat dikasih hadiah. Memang betul di daerah-daerah Jakarta Timur saya pernah tahu itu DKM masjidnya setiap hari Jumat selalu nyiapin duit 5.000-an rupiah, hampir 100 lembar. Sehingga anak-anak itu kebanyakan kalau sholat Jumat pasti di masjid itu lebih banyak. Kenapa? Selesai sholat Jumat itu anak-anak kecil usia SD, SMP dikasih uang 5.000 rupiah pulang. Cuman sekarang ini karena ketua DKM udah meninggal dunia, kayaknya programnya nggak jalan lagi tuh. Programnya nggak jalan lagi ya. Padahal bagus tuh hari Jumat, hari yang bagus bersedekah 5.000 rupiah, kalau 100 orang berarti 500.000 rupiah. Masya Allah, itu berkah banget. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, beruntunglah Bapak Ibu yang sudah bisa menjadi donatur, khususnya buat anak-anak kayak begini ya.
dikasih hadiah, anak itu jadi semangat ibadah. Infak sedekah yang kita keluarkan itu pasti akan mendapatkan balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sekarang anak-anak ini mungkin semangat karena ada hadiah, enggak masalah jamaah sekalian. Itu sebuah proses. Ya. Suatu saat dia pasti akan melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan. Makanya bagaimana caranya? Tetap dibina, tetap diajarkan dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang kuis saya mau kasih hadiah. Nilainya kurang lebih sebesar 50.000 rupiahan. Ada yang siap jawab? Anak-anak terutama, ada yang siap jawab? Insya Allah. Baik. Tadi saya pernah menyampaikan hadis tentang bahwasanya ada sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik. Siapa yang bisa jawab sholat apa itu? Ya. Sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh ya. Betul jawabannya. Nanti hadiahnya 50.000 ya. 50.000 rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Rahim, duitnya mana? Oh di sini duitnya. Baik, satu lagi pertanyaan. Sekarang buat orang tuanya. Yang laki boleh, yang perempuan boleh, ya. Saya minta tolong Bapak Ibu sebutkan bunyi hadis bahwa ya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Angkat tangan. Hadiahnya spesial nih buat Bapak Ibu. Angkat tangan. Ibu ada bisa? Bunyi hadisnya, Bapak-bapak? Boleh, siapa yang jawab boleh, kecuali sahabatul rahim nggak boleh. Oh ya, Masya Allah. Ada yang bisa baca hadis tadi? Wah, ternyata lupa semuanya ya. Itu hadis bunyinya al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Baik jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan rekomendasi nih buat Bapak Ibu yang kepengen punya anak saleh salihah. Ada salah satu buku namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan ya. Ini Bapak Ibu perlu nih punya buku ini ya. Judul Arabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, kalau Indonesianya ya pendidikan anak dalam Islam. Jadi Bapak Ibu sepertinya perlu banget memiliki kitab ini, buku ini cari di mana saja nanti dalam buku-buku Islam ya, karena ini menjadi panduan. Kita kepengen Bapak sekalian mendidik anak ini dengan sebaik-baiknya supaya bisa menjadi investasi masa depan dunia akhirat ya. Apalagi kalau seandainya kita bisa saksikan anak kita bisa menjadi seorang dai. Ya, siapa di sini anak-anak adik-adik yang kepengen menjadi dai cilik? Ada enggak? Wah hebat, cuman 3 orang. Yang perempuan ada? Bisa jadi dai cilik nih, latihan dari sekarang ya. Belajar, otomatis harus punya ilmu, harus dididik pemahamannya ya, harus dilatih kemampuannya, diasah kemampuannya, maka insya Allah pasti akan menjadi dai yang terbaik nantinya. Mungkin bisa ikut pelatihan atau acara-acara seperti yang dai cilik di Indosiar atau di beberapa televisi yang lainnya, atau hafiz cilik ya. Yakin Bapak sekalian, kalau anak-anak kita dididik cinta kepada Quran, cinta kepada dakwah, pasti dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tuanya pun pasti juga akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita ini sebagai suami istri ya, waktu baru-baru nikah ingat-ingat nih, mesti punya tujuan yang jelas. Ya, orang tuanya kalau mau hebat, rumah tangganya hebat, mesti punya tujuan yang jelas. Rumah tangganya mau dijadiin apaan? Ya. Kalau kita pernah mengenal, Nabi kita mengatakan baiti jannati, rumahku itu bak seperti surga, maka bagaimana caranya untuk menciptakan surga di dalam rumah tangga kita? Jadi seorang ayah dengan seorang ibu harus bersama-sama. Ya. Nah, makanya salah satu yang sangat penting ya, inilah yang harus kita didik nih, sehingga suatu saat di saat kita meninggal dunia nantinya,
kita sebagai orang tua bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan istighfar anak-anak yang kita miliki untuk diri kita di saat kita di alam sana. Ya. Bahkan derajat di surga kita lebih diangkat sama Allah Subhanahu wa taala karena istighfarnya anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu jangan sepelekan punya anak nih. Makanya kalau jadi orang tua saya pesan banget ya, jangan sekali-kali jadi orang tua kemudian menghardik anaknya, menjelek-jelekan anaknya atau nyumpain anaknya, jangan. Sebab Nabi sudah mengatakan thalathun da'watul la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah da'watul walid 'alal walidihi. Doa orang tua buat anak-anaknya. Jadi anak-anak nih saya ajarkan adik-adik semua, jangan pelit-pelit minta doa sama orang tua. Kenapa? Karena doa ayah ibu kita itu mustajab, tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping dakwatul musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, termasuk dakwatul madlum, orang yang terzalimi, itu 3 doa yang tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa orang tua buat anak-anaknya. Makanya beruntung jemaah sekalian, kalau kita punya anak, kita didik jadi anak yang saleh salihah. Andai kita meninggal dunia, kita akan terus mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan derajat kita di surga akan diangkat lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin berbahagia, ya, ini anak-anak mohon diingat-ingat nih. Ini masa-masa kecil kita ini yang harus kita ingat. Kita bisa lahir ke dunia awalnya kayak begini, sekarang sudah besar. Ingat-ingat siapa yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang ngasih makan kita, yang ngasih minum kita, yang ngajak berjalan kita, semuanya adalah orang tua kita semua. Walaupun hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita ada semua nih nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa lari. Tapi sekarang kalian sudah bisa jalan, bisa lari, bisa ngomong, bisa bergerak dan sebagainya. Ya, makanya jangan sampai kita lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah dan ngedoain ya orang tua kita supaya selalu sehat walafiat. Nah, maka dari itu inilah fungsi yang harus kita manfaatkan jamaah sekalian. Bagaimana mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua untuk selalu dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang mu'allakun ya bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, maka dia pasti nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu doa yang selalu kita panjatkan, yang selalu diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, harus selalu dibaca sama ayah dan ibu. Ya Allah, anugerahkan pada kami istri dan anak-anak kami sebagai penyenang hati kami dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi doa ibu sama anaknya ini mustajab. Ibu-ibu jangan sekali-kali nyumpain anaknya, banyakin doa buat anak-anaknya supaya belajar semangat, supaya rajin, supaya jadi anak yang soleh, soleha dan pintar, jadi anak yang kuat, jadi anak yang rajin ibadah, ya, jadi ahli Quran, pokoknya yang baik-baik semuanya. Nah, doa orang tua, apalagi ibunya juga pasti mustajab, diterima sama Allah SWT. Sehingga suatu saat, ya, saya doakan semua anak-anak di sini, bapak ibunya bisa bersama-sama ibadah, melaksanakan ibadah di kota suci Mekah, yaitu bisa beribadah sholat di depan Masjidil Haram. Amin. Didoain cuma 5 orang yang amin. Didoain ke Mekah cuma 5 orang yang amin. Mau nggak ke Mekah? Mau nggak sujud depan Ka'bah? Kalau mau dari sekarang daftar. Kapan berangkatnya? Nanti kalau udah dibuka lagi. Sekarang masih ditutup ya. Saya aja tahun lalu terakhir tuh umroh tanggal 22 Februari.
sampai 27 Februari. Ya. Dan 27 Februari saya lagi di tempat Habib Rizik Syihab, ya imam besar Habib Rizik Syihab, dan itu pas persis di lockdownnya kota Mekah waktu itu. Ya cuman sekarang sedih banget karena Habib Rizik sedang ada dalam penjara. Ya Allah ya, kasihan, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya dan segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya saya cuma minta sama Bapak Ibu, rencanakan kita bisa berangkat umroh, berangkat haji, biar bisa merasakan ibadah. Ya. Dulu orang berkeinginan banget bisa ibadah di sana, apalagi Ramadan, pengennya umroh di Mekah. Ramadan di Mekah, Masya Allah ya, nikmat banget tuh. Anak-anak coba pandangin tuh Ka'bah tuh, pandangin. Coba adik-adik sekalian, adik-adik semuanya, coba lihat di depan tuh ada Ka'bah tuh. Inilah kiblat kita yang kalau kita sholat 5 waktu kita menghadap ke sana. Itulah Baitullah, itulah rumah Allah. Betapa bahagianya kalau ibu, bapak, anak bisa berangkat umrah bersama-sama dengan keluarganya, Masya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Yang penting nanti kalau bapak ibu mau umrah, ingat sama saya, kontak saya. Ya, kebetulan kita punya travel umrah haji, Insya Allah ya. Harganya ya bersaing lah, Insya Allah. Harganya bersaing ya. Saya kemarin tuh harusnya bulan April yang lalu mesti berangkat umroh lagi plus Turki, ternyata nggak bisa. Ini sampai sekarang aja mohon maaf ya, dana booking ship tiketnya aja sampai sekarang belum bisa balik. Padahal nilainya besar juga. Ya, tapi itulah resiko dalam bisnis umroh haji ya begitu. Tapi kalau lagi untung, Masya Allah ya. Tapi yang pasti ibadah di kota suci di Mekah, di Madinah itu nikmatnya luar biasa. Bahkan saya punya saran nih buat pengurus masjid, mudah-mudahan bisa dilaksanakan, bagus banget. Buatlah program bisa mengumrohkan atau menghajikan merebut masjid sama imam masjid. Dari mana Ustaz dananya? Dari kaum muslimin. Ini sudah dipraktekkan di beberapa masjid. Ya. Di sebuah masjid ada satu komplek perumahan, itu rumah tiap bulan cuma diminta 10.000 rupiah. 10.000 rupiah sebulan. Bayangin, kecil banget tuh. Tapi karena itu kompleks, satu komplek ada 400 orang, maka dikali 10.000 berarti berapa tuh? 10.000 kali 400 berapa? 4 juta ya? 4 juta rupiah. Setahun 48 juta rupiah. Dia punya program buat mengumrohkan imam atau merebut masjid yang ada di lingkungan. Kalau udah melebar ke tempat yang lain. Yang penting orang-orang udah berkhidmat ke musola, ke masjid. Ya. Kenapa? Karena orang yang namanya merebut masjid itu nggak pernah kebayang bisa berangkat umrah, bisa berangkat haji. Sehingga di saat dia diberangkatkan umrah itu bahagia luar biasa. Ya. Setahun cuma 1 kali. Ternyata pun faktanya masyarakat di sana nggak memberikan 10.000 rupiah per bulan. Ada yang ngasih 50.000 per bulan, ada yang ngasih 100.000, sehingga program setahun 1 orang bisa 2 orang, bisa 3 orang. Nah, ini pelajaran buat kita sekalian. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa berangkatkan umroh haji buat merebut masjid, imam-imam masjid. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya sebelum kita mengalami kematian, sebelum ajal menimpa kita semua, marilah kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita semuanya diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, mari kita berbagi hadiah ya. Yang insyaallah pertama hadiah dari saya ini ada 2 nih, Sahabatul Rahim. Alhamdulillah. Boleh Ustaz? Hadiahnya laptop. Mau nggak laptop? Boleh, mau aja. Ini hadiah saya buat ibu-ibu nih, ya. Bu, yang bisa jawab pertanyaan saya, tolong ibu angkat tangan. Ini hadiahnya. Sebutkan rukun Islam yang 5, Bu. Ya. Pergi haji.
Yang 5 maksudnya 5-5-nya. Ah. Ya. Ah nih hadiahnya Bu, lumayan. Sini Bu, ambil Bu. Depan Bu, depan sini Bu. Ini hadiahnya anduk buat mandi. Iyalah, Ibu kan gak pernah ganti anduk kan? Ini hadiah buat Ibu nih. Ya. Satu lagi mana tuh? Oh ini dia. Nah ini satu lagi dari saya nih. Ini buat bapak-bapak nih, ya. Coba bapak sebutkan rukun iman ada berapa? Angkat tangan. Oh iya. Apa aja Pak? Kepada Allah. Terus? Kepada malaikat. Ya. Kepada Nabi Allah. Ya. Kepada hari akhir. Ya baru 4. Terus? Kepada saudara. Baru 5. Sama kepada kitab-kitab Allah. Baru 6. 6 ya. Hadiahnya lumayan nih, sarung Pak buat sholat ya. Allah, alhamdulillah. Sekarang anak-anak ya. Tadi sudah janji tuh yang satu orang dapat 50.000. Satu lagi nih. Entar dari Pak Dita ini aja. Bisa sambung ayat surat Al-Baqarah. Ya. Sekarang saya minta anak-anak angkat tangan satu orang buat sambung ayat, hadiahnya 50.000 rupiah. Ya. Siap? Oke. Lanjutkan ayat berikut ini. Yang laki boleh, yang perempuan boleh. Tadi yang sudah jawab satu ya. Ya. Ayatnya pendek, gampang banget. Siap? Baik. Oke. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Terus ta'amil an salatihim sahun nahum sadaqallahul azim. Sini maju ke depan. Hadiahnya 50.000. Kamu juga ke depan, bagi 2 ntar ya. Bagi 2 ya. Alhamdulillah. Ya demikian dari saya, kurang bisa minta maaf. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf lahir batin. Dan saya pesan sebelum Bapak Ibu pulang ya. Ini ada satu amalan yang kalau ditinggalin sayang. Yaitu sholat sunnah syuruk ya. Yang Nabi mengatakan man shalal ghadata fi jama'atin thumma yadhkurunallaha qu'udan ya hatta tatlu'us syams thumma shalla rak'atain ka ajrin hajjatan wa umratan tamah. Kata Nabi, siapa orang sholat subuh jamaah, adik-adik perhatiin, siapa orang sholat subuh jamaah ya, kemudian setelah subuh dia berzikir. Makna zikir bisa ikut pengajian kayak begini, zikir sesungguhnya dan sebagainya, sampai terbitnya matahari. Setelah terbit matahari, thumma shalla rak'atain, dia sholat 2 rakaat. Apa pahalanya? Ka'ajrin hajjatan wa umratan tamah. Maka orang itu akan dapat pahala haji dan umrah. Alhamdulillah. Makanya saya pesan jangan pulang. Setiap hari Sabtu subuh, Ahad subuh, usahakan ya habis pengajian, sholat subuh jamaah pengajian, sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Kalau batal gimana Ustaz? Wudhu lagi, kemudian sholat 2 rakaat. Habis sholat baru pulang ke rumah masing-masing. Siap? Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah ataupun kajian yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Yahya Effendi. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya kami ucapkan jasa atas ilmu, atas kehadiran, atas waktu, dan atas hadiah yang telah diberikan kepada adik-adik, ibu-ibu, beserta bapak-bapak. Semoga semuanya apa yang telah diberikan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya sebelum ditutup akan kita kembalikan kepada Kak Taufik selaku panitia untuk memandu rangkaian pengabsenan ataupun pembagian hadiah uang saku harian.